Yang pertama ada unsur batin, unsur fisik puisi itu ada yang pertama diksi. Kayak ini harusnya unsur fisik ya. Aku kayaknya nge-lag juga. Yang pertama diksi, yang kedua imaji, yang ketiga kata konkret, yang keempat itu rima, yang kelima majas, yang keenam tipografi. Nah, diksi adalah pilihan kata yang ditulis sedemikian rupa dengan memperhatikan berbagai aspek estetis dan aspek makna. Diksi itu kayak apa ya? Kalau bahasa lainnya itu diksi itu kayak kayak bukan iya, kayak majas gitu. Diksi itu kata-kata yang mengandung majas tertentu. Nah, terus kita lanjut ke imaji. Jujur aku juga agak pusing sih belajar Pak Adi ini. Nggak paham juga aku. Terus yang kedua imaji. Imaji adalah kata atau susunan kata yang dapat mengungkapkan pengalaman sensorik imajinasi. Yang pertama ada imaji visual. Pengimajian dengan menggunakan kata-kata yang melambangkan seolah-olah objek yang dicitrakan dapat dilihat. Jadi kayak gumpalan asap. Nah kan kalau gumpalan asap itu kan otomatis kan itu apa ya? Kita melihat gitu. Gumpalan asap, terus cahaya apa meh? Cahaya bersinar kan itu kan penglihatan. Terus yang kedua imaji auditif. Pengimajian dengan menggunakan kata-kata ungkapan seolah-olah objek yang dicitrakan sungguh-sungguh didengar oleh pembaca. Ya kayak umpamanya kalau umpamanya yang tertulis jelas itu apa meh? Gemuruh langit-langit umpamanya gemuruh bebatuan jatuh dari langit. Nah, itu kan apa ya? Otomatis itu kayak menjelaskan puisi itu kayak meteor jatuh gitu. Maaf kalau umpamanya aku juga agak capek sih. Cuman ya nggak boleh ngeluh. Maksudnya prinsipnya itu kalau aku ya, selama kita masih bisa belajar ya kita paksakan saja. Juga masih muda kan. Karena udah dipaksa, maka dari itu hari libur Sabtu Minggu itu apalagi di pagi hari itu sangat penting buat menunjang kita. Pagi kalau nggak sore, yaitu buat olahraga atau semacamnya. Mungkin bantu masak atau bantu belanja. Nah, itu kan apa ya? Merefreshing lah singkatnya. Walau akhirnya siangnya belajar lagi. Tujuannya pun juga belajar itu ya satu, untuk pemahaman. Kalau aku belajar itu yang pertama kok inovasi lagi. Motivasiku belajar itu yang pertama untuk pemahamanku. Pemahaman pemahaman untuk kedepannya. Nanti aku bakal tahu apa nih pas udah umpamanya ilmu-ilmu dalam matematika, terus IPS, IPA. Nanti aku bakal pakai apa nih ilmu ini buat kedepannya untuk saat di masa depan nanti. Terus yang kedua, motivasiku itu yaitu nilai. Apa ya? Nilai itu sangat bergantung lah. Maksudnya itu kalau nilai jelek pasti kita bakal ngerasa nggak enak atau setiap orang pasti pengen nilai bagus lah. Nggak ada orang yang pengen nilai jelek kecuali orang yang males. Terus yang ketiga crush. Kalau crush ini lebih ke motivasi batin sih, ini menyesuaikan. Cuman aku yang sebagai orang yang bucin, nah itu menurutku crush itu penting. Bahaya kalau mama adikku dengar. Bisa disebut namanya. Kak, siapa? Gimana ya? Udah, ini di record lagi bisa bahaya. Oke, aku lanjutkan. Terus kata taktil.
Ini benar gak sih tulisannya? Imaji taktil. Soalnya ini aku juga kurang fokus. Iya taktil. Nah taktil itu kayak apa ya? Pengimajian dengan menggunakan kata-kata yang mampu mempengaruhi perasaan pembaca sehingga ikut terpengaruhi perasaannya. Jadi kayak merasakan gitu, kayak umpamanya apa ya? Jantungku berdebar keras bagai bumi yang digoncang oleh gempa bumi. Nah, mungkin kayak gitu tuh. Terus yang ketiga ada kata konkret dari unsur batin, unsur fisik puisi. Kalau menurutku ini kayaknya unsur fisik puisinya itu. Kayaknya unsur batinnya ini salah nih aku. Nah, kata konkret adalah kata yang memungkinkan munculnya imaji karena dapat ditangkap indera. Indra nama bapaknya Raya. Jangan-jangan nanti aduh udah record lagi. Bahaya. Kalau umpamanya versi lainnya itu kata konkret itu kayak apa ya? Nah, kata konkret yaitu yang membangkitkan imajinasi pembaca sehingga pembaca dapat membayangkan secara jelas peristiwa keadaan yang dilukiskan oleh penyair. Jadi kata konkret itu yang nyata atau jelas. Oh ya, jangan lupa di diksi ini ada dua, yaitu ada konotatif dan denotatif. Konotatif itu yang tidak sebenarnya dan denotatif itu yang sebenarnya maknanya. Contoh nih, dalam puisi romansaku, gila itu dari puisi membuat apa meh kursor laptop sampai jadi puisi romansa. Sasuga, Pak Adi. Aku ingin berguru dengan Pak Adi. Kiah. Enggak sih, enggak gitu juga. So, kalau mama aku walsnya Pak Adi udah aku minta ajarin Pak Adi. Dodo yoroshiku onegaishimasu. Enggak sih. Jadi begitu ya. Diksi itu ada dua, yaitu ada makna konotatif dan denotatif. Contoh ini. Mana ya? Nah, bunga kesayangan. Dari judulnya pasti aku aja nggak punya bunga, tapi aku suka bunga. Dan aku menggambarkan crushku itu sebagai bunga berwarna ungu, bunga mahkota. Kenapa? Ini aku juga sekalian nih menjelaskan nanti ada hubungannya dengan unsur batin puisi. Ungu itu percampuran antara biru dengan merah. Jadinya biru dengan merah itu anggap aja apa ya? Warna biru dengan merah itu saling melengkapi satu sama lain. Gila bucin banget. Sasugah. Nah, terus aku juga rasa warna ungu itu cantik. Manis sepertinya. Mampus. Oh, tentu tidak. Karena aku kan anak alim. Nanti aku bisa diceramain sama Rois Amanah. Aminatul Jannah. Berkilau mataku melihatnya. Melihatnya di tempat yang spesial. Warnanya memikat mataku. Terpesona diriku melihat warna ungunya. Nah, ini yang pertama aku menjelaskan tentang ciri fisiknya. Wanginya membuat diriku memperhatikannya. Nah, ini menjelaskan kalau umpamanya cinta itu buta. Kalau dari perspektifku atau kalau umpamanya dalam unsur batinnya itu adalah nada. Nada itu bentuk sikap penyair terhadap pembaca, nada terhadap pembaca. Jadi nada itu memiliki kait erat dengan suasana pembaca. Maaf. Jadi kalau umpamanya yang ini nih, nah ini puisiku ini, jadi puisi ini bisa diartikan sebagai rasa maupun nada. Ini nanti ada hubungannya dengan unsur batin. Kalau umpamanya dari ini, yang wanginya membuat diriku memperhatikannya. Nah ini rasa. Rasanya itu apa? Wanginya itu bukan benar-benar wangi, tetapi maksud dari wanginya itu sifatnya. Sifatnya membuat diriku memperhatikannya. Wanginya melebihi kembang sutra. Ini
Sebenarnya aku nggak tahu sih kembang sutra itu apa. Cuman asal tulis saja. Hatiku selalu terbisik akan keharumannya. Harumnya semerbak menghidupkan jiwaku. Gila. Kok aku bisa nulis gini? Akan gila ini lucu banget. Aku bingung gara-gara aku ngerjain pas istirahat sebelum apa meh setelah sholat zuhur, jadinya aku tulis apa aja yang penting ada di kepalaku. Mahkota ungu yang mempesona selalu memotivasiku, indah dan wanginya selalu mengguncang perasaanku. Cinta tulus sebagai arti bunga kesayanganku. Mungkin kalau orang polos ini bakal mikir ini bunga. Ya, aku juga mikirnya awalnya bunga. Kalau kalau kamu merhatiin kursor laptopku, cuman ya tergantung sih. Biasa orang yang memperhatiin lawan jenis itu lebih ke suka. Jadinya ya, kalau kamu gak suka aku, pasti gak bakal mau merhatiin kursor laptopku, terus sepatunya setidaknya. Soalnya aku ngeperhatiin sepatunya, tasnya, walaupun udah beda kelas. Tujuannya buat apa? Ya karena ada ketertarikan tersendiri. Pas itu ada suatu faktor-faktor yang menyebabkan aku memperhatikannya. Aku bakal panjang dan ini nggak ada hubungannya dengan pelajaran bahasa Indonesia. Tapi karena guru kita Pak Adi yang sepertinya juga maniak asmara, jadinya ya mungkin ada hubungannya dengan guru bahasa Indonesia kita. Oke, aku lanjutkan. Waduh bahaya ini, semoga aja nggak ditonton ya. Oke, kita lanjut ke kata ke rima. Kalau Mame tadi itu kata konkret itu kata-kata yang memungkinkan munculnya imaji karena dapat ditangkap oleh indera. Jadi kata konkret itu yang menjelaskan gitu. Karena konkret itu artinya nyata. Lawan kata konkret itu absurd. Jadinya kayak umpamanya gedung-gedung tinggi. Kan ini kan jelas nih ini kata-kata konkret. Itu gedungnya tinggi. Terus rima. Rima adalah pengulangan bunyi dalam puisi dengan adanya rima efek bunyi makna yang dikehendaki penyair semakin indah dan makna yang ditimbulkan pun lebih kuat. Contoh rima, aku izin ambil dari tugasku menganalisa puisi. Nah yang ini unsur fiksi puisi. Diksi ini ada hubungannya dengan majas. Mana ya? Tadi itu apa? Nah, rima nih. Jadi kayak belakangnya itu ada huruf A. Atau kita cek di Google aja ya. Nah, ini contohnya. Rima patah. Moga aja kayaknya nggak ada macam-macam rima ya. Nah, contoh nih. Bukit-bukit itu membiru dari jauh. Laut itu pun membiru dari jauh. Mereka terlihat sama, walaupun berbeda-beda. Nah, kita bisa simpulkan nih, kalau umpamanya dari sini aja kita udah tahu nih, rima apa ini? Nih, kita lihat dari belakangnya nih. Nah, berarti ini, atau dari belakangnya gitu, ini berarti A. Duh, ini kenapa nih kok lemot sih tabletnya? Nah, terus keduanya indah, keduanya mempesona. Walaupun berbeda-beda, keduanya tak terpisah. Kalau ini, kalau aku rasa ini A, B, B, A. Aku, kamu, dan kalian, cita-cita kita mungkin berbeda. Bukan siapa yang berlebihan, tapi kita akan bersama meraih. Nih, da, A.
Kalau aku ini, kalau menurutku ya, oke, A, B. Maaf kalau mama sampai malam. Hidupku sepenuh warna, seperti pelangi di bawah langit. Berbeda itu indah yang membuat kita bersyukur pada ilah. Ini bisa aja sih. A, B, A, C gitu. Moga aja kalau nentuin prima nggak susah-susah gitu materinya. Oke, aku lanjutkan ya. Jadi rima itu yang A, B, A, B, dan sebagainya. Nah, dikenakan. Jadinya untuk apa ya? Biar tujuannya itu supaya puisi yang penyair bawakan itu semakin indah dan maknanya itu ditimbulkan lebih kuat. Terus majas. Majas adalah bahasa yang digunakan penyair untuk mengatakan sesuatu dengan cara pengiasan, yakni secara tidak langsung mengungkapkan makna. Ini sama ada hubungannya dengan diksi. Pilihan kata yang ditulis sedemikian rupa dengan memperhatikan berbagai aspek-aspek estetis dan aspek makna. Ini ada hubungannya dengan majas. Nah, terus tipografi adalah cara penulisan membentuk puisi yang berbentuk baris dan lain-lain. Tipografi ini kalau mama di puisi itu ada di mana ya tadi aku lihat contohnya. Tipografi dalam puisi. Kan kalau mama dalam desain grafis itu ada tuh pas di kelas 7. Nah, kayak gini nih. Contoh tipografi di apa namanya? Di dalam puisi. Niat banget deh yang kayak gini. Kawin, 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 kawin. Gila sih. Gawat banget ada yang bikin kayak gini. Jadi begitu ya. Ini tipografi. Jadi aku ulangi, dari diksi, imaji, kata konkret, rima, majas, dan tipografi itu merupakan unsur batin fiksi puisi. Nah, unsur fiksi puisi adalah salah satu unsur yang membangun puisi dari dalam. Unsur ini juga dari dalam. Unsur ini juga dikenal dengan unsur intrinsik, seperti halnya dengan karya sastra lainnya. Sebagai informasi, untuk yang diksi, diksi ini ada dua, yaitu ada makna konotatif tidak sebenarnya dengan makna denotatif yang sebenarnya. Kita coba cari ya. Diksi konotatif dan denotatif. Kalau konotatif itu yang tidak terjadi atau tidak sebenarnya, kalau memedeno, kono. Itu yang tidak terjadi, kalau memedeno itu yang terjadi atau yang benar-benar ada. Nah, ini contoh. Nah, jadi harfiah maknanya sebenarnya itu denotatif. Kalau memekono itu yang tidak sebenarnya. Contoh, makan, amplop, suap, kamar kecil, banting tulang. Nah, kalau membanting tulang itu konotatif, tidak sebenarnya. Kalau makan itu denotatif. Amplop denotatif, suap denotatif, kamar kecil. Kamar kecil itu apa ya? Lebih ke apa ya? Nggak tahu sih, mungkin lebih ke konotatif, cuman emang kamar kecil itu ya kamar mandi atau ke toilet gitu. Nih, ini juga contoh-contohnya nih. Jadi denotasi itu yang sebenarnya, kalau memakai konotasi itu yang tidak sebenarnya. Terus aku mau kasih tambahan,
Imaji itu atau citraan itu ada 3, yaitu visual, auditif, dan taklil. Taklil itu yang kayak bisa kita rasakan gitu. Jadi dari apa ya? Bukan rangsangan apa sih? Jadi kayak umpamanya gatel, nah itu masuk itu menjelaskan tentang rasa gatel atau ya atau perasaan gitu. Nah itu taklil. Umpamanya tubuhku panas bagaikan aku melihat dirinya. Nah itu juga masuknya taklil. Terus rima itu singkat itu bunyi akhir atau persajakan. Majas yaitu gaya bahasa, tipografi itu perwajahan atau bentuk dari puisi. Oke, kita lanjut ke unsur batin ya. Tapi aku izinkan dulu karena ini waktunya kalau menurutku di end jadinya nanti bisa lanjut lagi ke bagian selanjutnya yaitu unsur batin. Oke, terima kasih ya.